welcome to channel Invest More. Di video kali ini aku mau sedikit sharing nih ke kamu tentang gimana pengalaman aku mulai saham sampai ke titik sekarang. Ini mungkin bisa jadi pengalaman juga buat kamu yang masih baru supaya nggak ngikutin kesalahan-kesalahan yang aku buat dari awal. Jadi trading kamu, investasi kamu akan berjalan lebih baik daripada aku. Harapannya seperti itu. Nah, gimana sih awal mula aku kenal saham? Jadi aku mulai awal kenal saham itu di tahun 2019 akhir. Saat itu aku buka akun sekuritas yang paling bagus saat itu, sekuritas yang paling terkenal juga, dan dengan deposit yang paling mahal juga. Saking pengennya aku belajar, ya udah deh, uang tabungan aku relain, aku masukin ke deposit itu supaya bisa menuhin syarat buka akun sekuritas. Jadi aku learning by doing banget. Aku mulai belajar saham itu dengan langsung bertransaksi di saham tanpa aku tahu gimana harga itu bisa bergerak naik atau turun. Jadi aku cuman kenal perusahaannya aja. Intinya kayak perusahaan mungkin UNVR gitu ya, Unilever seperti yang kita sering tahu. Mungkin aku investasi di situ, aku mulai tradingin di situ. Tapi aku nggak tahu nih gimana caranya sih harga itu bisa naik atau turun. Bahaya banget ya. Mulai transaksi itu aku baru tuh kenal yang namanya bid offer, baru kenal juga yang namanya jumlah lembar saham. Ternyata lembar saham itu harus dibeli dalam 100 lembar juga. Terus juga baru tahu hal-hal yang masih basic banget yang sebenarnya tuh harusnya aku pelajarin dulu sebelum aku beli suatu saham. Alhasil karena kebodohan aku di situ, aku loss banyak juga. Nah, karena aku loss di situ, akhirnya kan aku mulai mempertimbangkan untuk ikut grup rekomendasi saham berbayar. Nah, di grup ini kebetulan buka kelas secara offline di salah satu kota. Nah, berangkatlah aku ke sana dengan uang hasil tabungan aku. Tabungan yang aku dapat dari hasil kerja dari pagi sampai sore, itu aku relain banget, nggak apa-apa deh aku masuk ke dunia saham untuk bayar grup rekomendasi berbayar juga. Saking pengennya aku tuh bisa kaya dari saham. Tapi itu salah ya teman-teman. Kamu nggak akan pernah bisa kaya dari saham. Kaya enggak, boncos iya. Kamu harus tahu dulu ilmunya gimana, baru bisa winning di pasar modal, bisa bertahan di sini. Setelah aku ikut grup rekomendasi ini, portofolioku yang tadinya merah tuh bukannya semakin membaik, tapi justru semakin memburuk. Itu kenapa? Karena grup di sana itu tidak mengajarkan aku trading plan. Kapan aku harus entry, kapan aku harus exit, aku nggak tahu. Dan saking banyaknya saham yang dikeluarin untuk rekomendasi, aku jadi nggak tahu nih mana-mana saham yang masuk dalam profil resiko aku. Dan sialnya, aku juga selalu top up RDN aku untuk ngikutin rekomendasi yang mereka kasih, tanpa memperhitungkan money managementku dan gimana caranya balikin floating loss yang udah ada. Aku cuman mikir ya udah kita mulai awal yang baru, kita pakai dana yang baru, selalu kayak gitu. Alhasil aku boncos di situ. Ya boncos karena floating loss-nya, boncos karena ikutan grup rekomendasi berbayar, juga boncos karena biaya hidup di sana kan juga lumayan. Aku harus bayar biaya transportasi dan makan juga. Akhirnya aku hopeless, aku mutusin untuk belajar di rumah. Sesampainya di rumah, aku mulai ngerenungin nih, kenapa sih aku kok bisa jadi kayak gini? Uang yang aku tabungin banyak-banyak kok malah habis hanya dalam waktu 3 bulan aja. Itu aku mulai patah semangat untuk belajar saham karena aku juga takut untuk gagal lagi. Lalu gimana caranya aku bangkit dari keboncosan tadi? Pastinya nggak mudah ya teman-teman ya. Aku mulai dengan berhenti dulu di dunia saham. Aku putusin untuk balikin psikis aku dulu nih. Karena sebenarnya dalam trading atau dalam pasar modal itu yang paling penting itu psikis dulu, baru finansialnya. Dan saat itu kebetulan COVID itu masuk ke Indonesia. Jadi pasar saham itu lagi turun-turunnya banget di Maret 2020 ya. Banyak saham-saham yang berjatuhan, saham-saham bagus berjatuhan, tapi aku nggak bisa manfaatin momen itu. Ya karena aku udah nggak ada duit, nggak ada yang bisa aku tradingin lagi. Momentum untuk aku ambil saham-saham yang bagus ya udah
lepas lah. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu namanya pengalaman. Aku selalu nganggap itu belajar. Aku mulai trading lagi itu di pertengahan tahun 2021. Jadi lumayan lama juga aku healing dari dunia saham ini. Tapi bukan berarti saat-saat healing itu aku nggak buka RTI sama sekali. Aku masih buka RTI, masih belajar-belajar. Dari situ juga banyak proses pembelajaran yang aku lakukan. Aku mulai kenalan sama perusahaan dengan lebih dalam lagi. Aku baca laporan keuangannya, fundamental analysis sama technical analysis. Gimana caranya saham itu growth ke depan. Nah, itu aku belajar semuanya dari situ. Jadi di titik itu aku mulai tahu gimana sih saham itu mau naik apa mau turun, bukan sekedar coba-coba aja. Dan seperti yang kamu lihat sekarang, aku aktif bagiin video rekomendasi hampir setiap hari di channel YouTube Investmore tentunya ya. Aku bagikan rekomendasi gratis untuk kamu. Aku khususkan ini sebenarnya untuk pemula, supaya kamu nggak bingung untuk memilih saham apa yang mau ditradingin. Saham hasil rekomendasi aku itu tentunya udah aku pikir dengan baik-baik ya. Udah aku analisa dengan screeningnya aku sendiri, tapi tentunya aku juga berharap kamu bisa screening ulang supaya insting dalam bertrading itu akan jalan sendiri. Dan setiap rekomendasi yang aku buat itu juga aku kasih pertanggungjawaban kok. Di setiap bulan aku selalu bikin rekapan hasil winning rate dari rekomendasi yang aku buat. Dan winning rate dari rekomendasi aku itu berkisar 70-80% loh. Itu udah lumayan banget. Dan itu semua bisa kamu dapetin gratis kalau kamu nonton video aku setiap harinya. Aku nggak bisa janjiin winning rate yang lebih tinggi, mungkin 100% gitu, karena kenyataannya memang pasar saham itu tidak semanis itu. Ya aku saranin kalau misal kamu bingung mau milih saham apa, kamu bisa tengok channel aku setiap harinya, dapetin insight trading. Dan buat kamu yang pemula, daripada duitnya dipakai untuk bayar grup rekomendasi ini, mendingan uangnya buat kamu investasiin ke diri kamu sendiri dulu nih. Kamu bisa mulai dengan ikutan seminar, workshop, atau mungkin kamu beli kuota yang banyak tuh di YouTube. Sekarang juga udah banyak banget analis-analis yang bikin kanal YouTube sendiri dan itu sangat bermanfaat. Atau mungkin kamu bisa beli buku investasi, buku trading, atau apapun itu yang lebih berguna untuk diri kamu sendiri. Daripada kamu cuman dikasih ikan tanpa tahu cara memancingnya. Gitu ya. Toh juga di luar sana grup rekomendasi itu banyak banget yang mereka nggak bertanggung jawab. Mereka nggak berani kasih winning rate dari rekomendasi mereka. Dan itu bahaya banget ya kalau emang diikutin sama pemula-pemula yang belum tahu apa-apa. Tapi kamu juga boleh loh kalau mau ikutan grup dari kelas investasi saham. Karena itu udah ada silabusnya, jadi kita akan dapetin materi-materi yang memang sudah pasti akan berguna di dunia pasar saham. Ikutan kelas investasi saham itu nggak ada masalah sama sekali, tapi saran aku kalau mau ikutan grup rekomendasi berbayar, pikir-pikir ulang dulu. Karena uang yang kamu hasilin itu kan uang beneran ya, uang yang kamu dapetin dari hasil kerja keras kamu sendiri. Bijaklah dalam menggunakannya, supaya kamu juga bisa bertahan di pasar modal ini. Pasar modal atau pasar saham ini bukan seberapa tentang duit yang kita punya kok, tapi seberapa besar niat dan usaha kamu untuk tetap konsisten profit dan bisa minimalisir resiko. Semoga insight-insight dari aku ini bermanfaat ya. Pengalaman aku bisa dijadikan pengalaman kamu juga supaya nggak ngikutin hal yang sama. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman kamu juga nggak kejebak dengan grup rekomendasi berbayar. Kalau gitu Investmore pamit dan see you!